Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sanda Kartika dengan NIM 1930202176. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Kamalia, yaitu B. Macam-macam strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran meliputi A. Strategi pembelajaran ekspositori. Di antaranya adalah yang pertama adalah strategi ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran serta verbal. Artinya bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan strategi ini. Oleh karena itu, sering orang mengidentifikasinya dengan ceramah. Kemudian yang kedua, biasanya materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi. Maksudnya itu seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Kemudian yang ketiga adalah tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi. Penguasaan materi pelajaran itu sendiri. Artinya, setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahaminya dengan benar dengan cara yang dapat mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan. Kemudian keunggulan dari macam-macam strategi pembelajaran ekspositori itu adalah yang pertama, guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pelajaran. Yang kedua, cocok digunakan dalam kelas dengan jumlah siswa yang besar. Kemudian yang ketiga, hanya cocok di pengetahuan, minat, dan bakat. Kemudian yang kedua, yaitu B. Strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah ini keunggulannya yaitu yang pertama, pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami atau meneliti isi pelajaran tersebut. Kemudian pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menentukan pengetahuan baru bagi siswa. Kemudian yang ketiga, pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Kemudian yang terakhir, pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Kemudian yang C itu ada strategi pembelajaran kontekstual. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pembelajaran itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri dan mengkonsultasi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Kemudian, laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Kemudian, kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Kemudian, ciptakan masyarakat belajar serta hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Kemudian, yang ke D, strategi pembelajaran inquiry. Dalam strategi pembelajaran inquiry ada beberapa hal yang harus diperhatikan di antaranya. Yang pertama, berorientasi pada pengembangan intelektual. Yang kedua, prinsip interaksi. Yang ketiga, prinsip bertanya. Yang keempat, prinsip belajar untuk berpikir. Kemudian 5, prinsip keterbukaan. Kemudian langkah-langkah yang perlu diperhatikan di antaranya adalah orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, merumuskan kesimpulan, serta melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda. Kemudian yang E, ada strategi pembelajaran efektif. Strategi pembelajaran efektif adalah strategi yang bukan hanya bertujuan untuk mencapai dimensi lainnya, yaitu sikap dan keterampilan efektif berhubungan dengan volume yang sulit diukir karena menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam kemampuan siswa itu sendiri. Terbentuknya sebuah sikap pada diri seseorang tidaklah secara tiba-tiba, tetapi melewati proses yang terkadang cukup lama. Proses ini biasanya dilakukan lewat pembiasaan atau modeling. Yang pertama itu adalah pola pembiasaan, 2, permodelan. Kemudian yang F, strategi pembelajaran kooperatif. Strategi ini merupakan istilah umum untuk sekumpulan strategi pengajaran yang dirancang untuk mendidik kerjasama kelompok dan interaksi antar siswa. Kemudian yang G ada strategi peningkatan kemampuan berpikir. Metode peningkatan kemampuan berpikir yang efektif. Strategi pembelajaran efektif adalah strategi yang bukan hanya bertujuan untuk mencapai dimensi lainnya, yaitu sikap dan keterampilan
Efektif berhubungan dengan volume yang sulit diukir karena menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam kemampuan siswa itu sendiri. Terbentuknya sebuah sikap pada diri seseorang tidaklah secara tiba-tiba, tetapi melewati proses yang terkadang cukup lama. Proses ini biasanya dilakukan lewat pembiasaan atau modeling. Yang pertama itu adalah pola pembiasaan, 2 permodelan, kemudian yang F, strategi pembelajaran kooperatif. Strategi ini merupakan istilah umum untuk sekumpulan strategi pengajaran yang dirancang untuk mendidik kerjasama kelompok dan interaksi antar siswa. Kemudian yang G ada strategi peningkatan kemampuan berpikir. Metode peningkatan kemampuan berpikir adalah model pembelajaran yang bertumpu pada pengembangan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Kemudian dalam penggunaan strategi ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru, diantaranya adalah yang pertama berorientasi pada tujuan, yang kedua prinsip komunikasi, yang ketiga prinsip kesiapan, dan yang keempat adalah prinsip kelanjutan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dalamnya saya mohon maaf kepada Allah. Marilah sama-sama kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.